Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Bagaimana kabarnya? Sehat di pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat dan insya Allah cerah. Cerah. Kalau Bang Tony kenapa Ya, cerah karena terus sepertinya? langitnya cerah. Kok ada yang cerah ya, ada yang mendung, ada yang tersandra, ada yang terbelit. Wah, banyak nih pokoknya. Tapi kalau Bang Tony ada mah yang cerah mau jadi terus. ada yang mau jadi tersangka, Ada ya yang kan? mau jadi tersangka. Yang jadi tersangka udah banyak gitu Bang Tony ya. Bang Tony, saya di pagi hari itu ingin menyoroti dua hal gitu ya. Walaupun nanti bisa berkembang, Bang Tony bisa menambahkan hal-hal lain, tapi dua hal ini pertama, ketika muncul gerakan rakyat, hashtagnya ada kalimat seperti ini Bang Tony, "Waktunya gerakan politik rakyat muncul." Kekhawatiran masyarakat ketika melihat penguasa di negeri ini gitu ya, itu mayoritas, bahkan sejak era reformasi lebih dari 20 tahun itu, ya wacana mengenai mengentaskan kemiskinan gitu ya, lalu juga membuat Indonesia ini maju dalam hal ekonomi, lalu politiknya bersih gitu ya, pemerintahannya juga bersih dari korupsi, ya tadi wacana saja gitu. Belum ada penguasa negeri ini, pemimpin-pemimpin negeri ini yang bisa menunjukkan hasil yang memuaskan ke arah itu gitu. Hingga muncul nih katanya gerakan politik rakyat. Saya sih sebenarnya pengen menghubungkan dengan ketika gerakan rakyat itu dideklarasikan gitu. Tempo itu dengan sindirannya, apakah ormas gerakan rakyat ini betul-betul untuk rakyat atau sekedar pemanasan buat partai politik baru? Nah ini, karena belajar dari sepak terjang para politikus di Indonesia kali ya. Nah ini yang pertama nih Bang Tony, mengenai hashtag gerakan rakyat gitu ya. Lalu yang kedua juga kita menyoroti ini publik ketika melihat rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Ini kan awalnya sebenarnya banyak sekali BUMN yang bermasalah gitu ya. Dilihat siapa sih orang-orangnya gitu ya. Ternyata rangkap jabatan ini menjadi masalah. Media juga melihat karena apa? Rakyat sulit ini gitu ya untuk mencari kerja gitu ya. Rakyat juga masih banyak yang tidak sejahtera. Sementara pejabatnya sejahtera sekali gitu ya. Dua hal ini dulu nih Bang Tony yang ingin kita angkat di pagi hari ini. Bang Tony ingin memulai dari mana? Monggo. Baik, dengan gerakan rakyat, sebuah ormas yang kemarin rapim untuk pertama kali sejak gerakan rakyat sebagai ormas itu didirikan Hmm. pasca Pilpres 2024. Apakah ini merupakan sebuah embrio untuk menuju kepada partai politik, ya, atau memang betul-betul hanya sebagai sebuah gerakan rakyat? Begini Hmm. yang perlu kita pahami. Jadi kita perlu membuat sebuah analisis berbasis kepada rasionalitas situasi. Hmm. Ya, ini yang terpenting ini. Jadi keinginan apapun orang, ya, kalau kita membaca sesuatu berdasarkan semata-mata karena keinginan orang, ya, maka ini akan terjadi sebuah kebuntuan analisis. Hmm. Ya, maka yang perlu dilihat adalah analisis berbasis kepada rasionalitas situasi, kemudian yang kedua adalah rasionalitas pelaku. Ya, pelaku bisa dilihat dari rasionalitas pelaku itu apa, artinya bagaimana track record para pelaku ini, Hmm. ya. Iya. Dua-duanya ini harus kemudian dilihat. Kalau track recordnya pelaku ini adalah orang yang kontroversial, nekat, semaunya, ya, Hmm. terus kemudian tidak peduli kanan kiri atas situasi apapun dia lakukan, dan itu maka karakter itu menjadi paling dominan untuk bisa menjadi bahan atau data yang paling dominan untuk dianalisis. Seperti Pak Jokowi misalnya. Iya. Nah, kalau kemudian kita menganalisis Pak Jokowi, jangan lihat situasi. Hmm. Ya, situasi penting, tetapi dia menjadi bagian kecil. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu posisinya sebagai seorang presiden saat itu dan punya track record memang melakukan terobosan-terobosan yang tidak peduli kepada situasi itu. Iya, Nah, iya. itu analisisnya ke situ. Tetapi secara umum ya bisa dianalisis berdasarkan situasi. Situasi biasanya lebih dominan daripada track record seseorang. Kalau situasinya tidak memungkinkan, orang itu tidak bakal akan memaksakan. Ini nanti akan kita buat sebagai untuk analisis yang kedua, ya, Hmm. untuk masalah yang kedua. Ini masalah yang Hmm. pertama. Hmm. Jadi dalam situasi ini kan kaitannya bahwa
Gerakan Rakyat sebagai ormas ini kan berdiri untuk Anies. Ya. Ini harus dipahami. Disiapkan untuk Anies. Orang kemudian berpikir biasanya kalau sudah ada tokoh, dan tokoh ini tokoh politik yang kemudian ke depan memerlukan kendaraan politik, maka ini akan menjadi ormas ini akan bermetamorfosis menjadi politik, ya, menjadi partai politik, ya. Tetapi kita harus sadar bahwa kalau ormas ini kemudian menjadi sebuah partai politik, sementara ormas politik yang tidak memiliki kursi alias juga belum terdaftar, ya, baru akan ikut pemilu kalau toh memenuhi persyaratan, maka kartu Anies menjadi mati. Ya. Partai-partai yang lain kalau sudah menjadi sebuah identitas kelompok sendiri, maka identitas atau menjadi identitas politik eksklusif. Kalau partai kan eksklusif, ya, eksklusif, maka partai-partai yang lain tidak akan merasa menjadi pesaing, ya, yang kemudian tidak akan sulit untuk memberikan ruang bagi Anies mencalonkan diri di 2029. Justru itu tidak takdir. Situasi seperti inilah yang kecil kemungkinan, bukan tidak ada kemungkinan, kecil kemungkinan ormas ini menjadi partai, kecuali misalnya Anies nyalon di 2029 kemudian kalah atau menang, bisa jadi ini akan menjadi partai. Ya, menang apalagi hampir pasti bisa menjadi partai, gitu kan, habis menjadi partai. Anies bisa jadi masuk di partai itu atau menjadi bagian daripada partai yang selama ini akan mengusung, misalnya Nasdem, ya, bisa masuk ke Nasdem, ya, sebagai sebuah konsekuensi ketika Anies dicalonkan, karena besok sesuai dengan keputusan MK bahwa semua partai itu bisa mencalonkan calon presiden, maka hanya akan bisa dilihat orang tidak berebut lagi ke partai, tapi lebih pertama yang utama adalah berebut elektabilitas, ketokohan. Jadi hampir pasti kalau Prabowo tidak nyalon, hampir pasti ya Anies nyalon, dan itu akan mengulang proses yang lebih potensial untuk barangkali untuk berkibar di 2029. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau sebuah gerakan rakyat, sebagaimana yang pernah saya tulis, ya, saya bukan bagian daripada gerakan rakyat, saya tidak hadir juga di acara itu, tidak kenal juga, ya pernah tahu lah ketuanya tapi tidak kenal dengan ketua dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk menerjemahkan gerakan rakyat melalui tulisan saya kemarin, bahwa itulah gerakan rakyat. Kenapa saya bilang ada apa namanya, itu sebagai sebuah, ada dua concernnya. Yang pertama terkait dengan partisipasi di dalam mendukung berpartisipasi di dalam berkontribusi kepada masa depan bangsa dengan cara mengkritisi terhadap negara, dan kenyataannya memang orang-orang dari aktivis para pendukung Anies tetap cukup punya daya kritis, ya, sebagian masuk ke dalamnya seperti Saganda CS, sebagian yang lagi tetap kritis untuk mengawal jalur yang tepat bagi arah, ya, kepemimpinan Pak Prabowo ini, ya, sehingga kemudian menjadi sangat kritis, sangat analitik, yang kemudian sangat menjadi media kontrol yang mereka yang punya media dan seterusnya. Yang kedua adalah Anies juga membuat gerakan bangun jembatan untuk di beberapa daerah. Ya, itu kan gerakan kedua di mana ada partisipasi pembangunan terhadap masyarakat yang tidak banyak tersentuh, masyarakat pinggiran yang tidak banyak tersentuh oleh kebijakan yang menguntungkan oleh kebijakan negara yang menguntungkan bagi mereka. Dua hal ini kan ada buktinya sudah direalisasikan. Kemudian apakah berpotensi untuk jadi partai politik? Punya potensi, tetapi lihat situasi sekarang, potensinya masih kecil. Potensi itu kan dinamis. Ya, potensi ada, tetapi aktualisasinya itu dinamis. Ya, kapan bisa diaktualisasikan, timingnya kapan, apakah akan diaktualisasikan, gitu, aktualisasinya dalam bentuk apa, itu kan dinamis. Ya, maka sebuah gerakan rakyat belum bisa kita nilai. Ya, sementara untuk menyiapkan kepentingan politik Anies, ya, untuk berkontribusi di luar pemerintahan, menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara di luar pemerintahan, iya, dan ini sudah dilakukan ya oleh gerakan rakyat itu. Soal kemudian secara ada di dalamnya, ada dinamika di dalamnya, bagaimana strukturnya, terus kemudian serta dinamika yang lain di dalam gerakan rakyat, kita
Kita tidak tahu, kita nunggu. Namanya juga baru embrio, baru apa muncul, baru lahir, baru berdiri, dan baru melakukan rapimnas. Ya belum bisa kita baca gerakannya akan kemana dan dinamikanya seperti apa. Ya terutama juga terkait dengan persiapannya tuh untuk Anies dan relasinya terhadap kekuasaan. Masih bisa kita tunggu. Apakah kemudian ini akan betul-betul beroperasi, berjalan? Karena banyak variabel yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah ormas, ya diantaranya adalah SDM, kemudian logistik, kemampuan untuk branding, kemampuan untuk berkomunikasi terhadap pihak luar, kemampuan untuk tampil terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Nah, ini variabelnya sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali, yang kita belum bisa kemudian memberikan sebuah penilaian terhadap apa yang baru berdiri di dalam organisasi ormas, ormas gerakan rakyat ini. Kan? Kemudian yang kedua, ya tadi melanjutkan tentang teori bahwa sebuah keputusan atau gerakan itu ditentukan oleh setidaknya dua hal, satu situasi, yang kedua adalah karakter yang karakter aktor yang bisa dilihat dari track recordnya. Ini terkait dengan pemakzulan yang tadi Pak Iksan sudah, Pak Iksan Talib sudah baca beritanya. Saya dengar baca berita itu kan. Ya begini gitu kan, begini. Ya. Sebelum kita masuk yang ketiga, pertanyaan dari Mas Angga tadi ya. Begini Mas Angga, karena saya sudah tadi terlanjur mengungkapkan sebuah teori itu ya. Pak Prabowo dengan Gibran dituntut oleh masyarakat ya, yang secara formal diwakili oleh forum FPP-TNI gitu kan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya, yang sudah melayangkan surat ke MPR untuk memproses pemakzulan Jokowi. MPR ya, DPR bagian daripada MPR ya. Ini pemakzulan terhadap Gibran. Apakah kenapa selama ini tidak direspon? Sebagaimana juga saya tulis, bagaimana direspon gitu kan ya. Kalau Prabowo, ini kan kuncinya ada di Pak Prabowo. Kenapa? Satu, penguasa, yang kedua sudah dipasang Sekjen Gerindra untuk menjadi ketua MPR di situ. Tombol sudah dipegang, kapan saja bisa dipanggil. Dan Pak Prabowo menguasai hampir semua fraksi di DPR. Dan biasalah, kalau kita kan menganut trias politika, tetapi tidak konsisten dengan fungsi trias politika itu. DPR harusnya ya budgeting, tapi yang membuat budget ya pemerintah, DPR nurut ya. DPR mestinya mengkontrol, tapi ketua partainya yang dikontrol sama presiden, bukan DPR-nya yang kemudian ketua partai mengontrol DPR tidak mungkin mengontrol presiden, kecuali menteri-menterinya lah sedikit-sedikit agak marah biar kelihatan branding. Kalau DPR marah itu kan di Sud TV, kalau di Sud TV kan populer itu kan nanti 2023 bisa nyalon, meskipun sekarang lagi berproses untuk menuntut agar ya diberikan waktu juga tambahan 2 tahun seperti DPRD dan juga kepala daerah gitu kan. Makanya ogah-ogahan untuk mengubah undang-undang itu kan pemilu ya. Begitulah ya. Tapi dalam konteks ini gitu kan, ketika Pak Prabowo itu menyetujui karena desakan oleh masyarakat, oleh rakyat, kalau purnawirawan ya desakannya ya masih seperti itulah. Desakan itu ya menguat, kemudian Pak Prabowo memutuskan untuk memberikan izin atau tidak ikut-ikutan dalam pemakzulan ya. Tidak ikut-ikutan itu bahasa normatifnya ya. Ya dalam bahasa politik tidak mungkin tidak ikut-ikutan untuk terjadinya pemakzulan terhadap Gibran. Ini menurut saya nekat ya, membangun sebuah perlawanan kepada Pak Jokowi. Ya harus diingat, Pak Jokowi memang sudah pensiun, sudah tidak jadi presiden. Ya, sekarang presiden ke-8, Pak Jokowi presiden 7, artinya sudah selesai itu. Tetapi ada 2 hal. Yang pertama adalah Pak Jokowi masih punya kekuatan finansial, kekuatan jaringan, ya.
baik itu di Polri, di tentara maupun di sipil, karena jasa Pak Jokowi kepada kepada person dan kelompok-kelompok tertentu itu juga tidak bisa mereka lupakan, ya, mereka yang menerima jasa itu. Kemudian yang kedua, ya, ada kelompok yang memang merasa diperlakukan tidak adil ketika Gibran itu artinya ada muncul rasa empati, ya, muncul rasa empati pada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini mendapatkan kenikmatan atau memang bersimpati kepada keluarga Pak Jokowi untuk bisa menjadi basis massa yang dikonsolidasikan. Ya. Artinya ini akan cukup merepotkan bagi Pak Prabowo, dan Pak Jokowi kan juga sudah bilang bahwa ya itu kan satu paket, kalau diimpit semua, kalau jatuh semua. Ini harus dimaknai tidak secara yuridis, ya, ketatanegaraan, tapi harus dimaknai secara politis. Ya jangan menganggap Pak Jokowi nggak paham ilmu tata negara. Waduh, Pak Jokowi itu kita harus objektif lah, suka tidak suka siapapun kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu 2 periode meskipun nggak selesai jadi wali kota, nggak usahlah belajar, dengan sendirinya timnya itu akan selalu memberikan masukan terkait dengan tata kelola pemerintahan. Artinya itu hukum tata negara. Begitu juga jadi 2 tahun jadi gubernur dan 10 tahun jadi presiden. Nggak usahlah belajar, mendengar aja setiap hari tentang tata kelola negara, tentang basis yuridis, ya, basis aturan, basis konstitusi maupun basis aturan terhadap tata kelola negara, itu dengan sendirinya, karena itu setiap hari, setiap 2 hari, setiap minggu, itu dengan sendirinya hafal. Ya, Pak Jokowi tahu bahwa ketika yang satu presiden melakukan pelanggaran bisa diimpeach, atau wakil presiden bisa diimpeach, tapi poinnya bukan di situ. Ketika Pak Jokowi bilang bahwa kalau diimpeach itu satu paket, ya satu paket, itu artinya sebuah ancaman, gitu loh. Orang tidak mungkin berani mengancam kalau tidak punya kekuatan. Itu poin yang harus kita pahami. Artinya kalau sampai diimpeach, ya, Gibran ini itu merupakan sebuah kenekatan, ya, bagi Pak Prabowo. Ini analisis politik, ya, netral, ya. Jangan kemudian dipahami kok memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, Gibran, dan tidak ingin. Ini bukan soal ingin, ya. Seorang analisis politik mencoba untuk netral, gitu kan, mendeskripsikan fakta yang ada, ya, kemudian menerjemahkan makna-makna di balik fakta-fakta itu, atau kemungkinan-kemungkinan interpretatif di balik fakta itu, dan harus kita katakan apa adanya, ya. Ini berbasis kepada objektivitas, bukan subjektivitas, begitu. Jadi dalam konteks ini jangan berharap juga, ya, halo, jangan berharap juga, berharap bolehlah. Tapi namanya juga harapan, keinginan harus ada sebagai bagian daripada optimisme di dalam membangun masa depan bangsa. Tetapi dalam konteks politik, ya, kalau kemudian kita menunggu MPR kumpul untuk melakukan rapat dalam rangka merespon terhadap laporan tuntutan pemalsuan Gibran, ya, saya pikir masih sangat jauh, kecuali ada satu gerakan massa yang kuat sekali, atau ada trigger, ya, trigger atau satu peristiwa yang sangat membuat rakyat marah, yang kemudian itu menjadi sebuah gerakan, atau kemudian Prabowo terancam dengan adanya itu, maka kemudian bisa itu juga dilakukan. Jadi, apakah Gibran itu jadi ancaman, Bang Tony? Iya, tadi yang terakhir, memangnya Gibran ini jadi ancamannya Prabowo? Gibran itu ada Pak Jokowi dan punya kekuatan. Setiap kekuatan itu adalah ancaman. Oke, jadi ada ancaman itu, ya. Ketika ada sebuah kekuatan itu ada ancaman, itu bagian menjadi sebuah ancaman. Maka itu dirangkul, gitu kan, atau dipukul, kan, itu. Iya, politik itu berjalan berbasis kepada rasionalitas keadaan, ya, bukan rasionalitas subjektif, tapi rasionalitas keadaan. Bukan orang itu maunya begini, tapi keadaan yang memaksa untuk itu. Sekarang analisisnya sederhana sekali, gitu kan, sederhana, simple kalau membuat saya. Sekarang kalau Gibran sampai 2029, gitu kan, Prabowo nyalon lagi, maka potensi Prabowo nyalon lagi besar, dan daya tawar Gibran apa di 2029?
ini anak muda Iya. yang usianya masih cukup panjang untuk berkarir dan dibebani di pundaknya. Kemarin pundak itu ada di Pak Jokowi semua. Ke depan pundak itu ada beban itu di Pak Jokowi semua kemarin ya sampai hari ini. Tapi ke depan ya beban itu ada di pundaknya Gibran. Ya. Penerusnya, beban penerus. siapa? Beban Kaisang. Ya, beban si Bobi. Ya. Kenapa? Karena yang paling bukan soal kakak adik, tapi karena yang menjabat paling tinggi dan paling punya peluang besar itu adalah Gibran. Kalau Gibran tidak sampai 2009 tidak nyalon, maka PSI ya akan punya masalah. Artinya peluang untuk membangun PSI ke depan agak sulit. Begitu juga karir terhadap bagi si Bobi ya. Karena Bobi bagaimanapun tidak bisa kita lepaskan dari akses dan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Rasanya sulit kita membayangkan Bobi menjadi wali kota dan juga menjadi gubernur kalau tidak ada kekuatan itu ya. Pak Jokowi sebagai kekuatan Pak Jokowi tanpa Pak Jokowi menjadi presiden itu akan sulit. Ketika sekarang Pak Jokowi tidak menjadi presiden ya terus kemudian Gibran yang akan diwarisi beban itu ya kemudian tidak sukses pula menembus menjadi presiden ya kita nggak tahu ya berkaitan dengan KONI yang mendapatkan informasi menurut KONI mendapatkan informasi dari ketua TKN bahwa akan ada pergantian di 2 tahun ya, kita juga yang tidak tahu kalau itu benar itu kan lebih menjadi beban lagi gitu kan ya, itu menjadi ancaman lagi bukan beban menjadi ancaman lagi inilah situasi ya tetapi saya selalu membuat sebuah analisis bukan dari tidak dari rumor-rumor tapi buatkan dari fakta-fakta yang ada kemudian fakta-fakta itu kemudian kita rasionalisasikan tidak selalu benar tetapi paling tidak ini memiliki basis argumentasi yang cukup kuat untuk mengatakan itu atau untuk membuat sebuah kesimpulan seperti itu gitu. Ya. Jadi ya teori objektifikasi lah. Bagaimanapun tetap ada manfaatnya meskipun juga kita tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat subjektif. Maka saya bilang kapan objek itu lebih dominan, kapan subjek itu dominan. Ketika membuat sebuah analisis kepada Pak Jokowi, subjeknya lebih dominan. Ketika orang-orang seperti Pak Jokowi tidak hanya Pak Jokowi ya. Orang-orang seperti Pak Jokowi itu subjeknya akan dominan. Tapi di luar itu umumnya objek itu lebih dominan untuk menentukan keputusan-keputusan baik keputusan ekonomi, keputusan sosial, keputusan budaya seseorang. Tapi di mata Bang Tony gitu ya diperhatikan dari gestur politik nih ya, apakah Gibran ini merasa tersandra oleh surat tuntutan pemakzulan itu? Atau justru dia lebih khawatir hal lain nih Gibran nih? Enggak. Saya bukan ahli membaca gestur ya, karena membaca gestur itu perlu ilmu tersendiri dan kemudian harus membaca secara hati-hati dan ada ahlinya itu hati-hati, detail gitu kan, cermat dan sebagainya. Kebetulan saya belum mempelajari secara serius soal ilmu terkait dengan gestur itu. Saya hanya membaca karena bidang saya adalah ilmu sosial ya. Filsafat, sosiologi dan politik sehingga berbasis kepada ilmu itulah saya melihat dari satu situasi objektif yang kemudian juga subjektivitas seseorang. Basis itulah yang kemudian saya jadikan sebagai sebagai sebuah dasar saya untuk membuat sebuah analisis ya dalam konteks ini analisis politik gitu Mas Angga. Jadi kalau tanya Anda gestur saya nggak tahu, saya belum paham. Saya akan belajar nanti lah. Atau kalau dilihat dari siapa di belakangnya Gibran gitu ya, dia tidak merasa tersandra mungkin ya, cuek-cuek aja. Itu kan kita perlu ketemu sama Gibran bertanya gitu kan. Ini akhirnya menjadi sebuah analisis fenomenologi.
kan Hmm. ya, fenomena apa yang dipahami oleh Gibran, kemudian dirasakan Gibran, dimaknai oleh Gibran, diinterpretasikan oleh Gibran, yang kemudian itu masuk ke dalam dirinya sendiri, ya itu kemudian kita menggunakan teorinya Husserl sama apa namanya Martin Heidegger itu. Hmm. Ya Oke, oke. itu Mas Angga. Baik, Bang Tony. Untuk yang Iya, pertanyaan iya. mengenai, rangkap jabatan ini Bang Tony ya, kita kan melihat iya, BUMN-nya juga bermasalah terus, sebenarnya urutan tersangka yang akan di-list ya, yang akan di-list oleh aparat ini kayaknya makin banyak nih Bang Tony. Bagaimana Bang Tony melihat ini nih? Iya, tidak mudah memang mengurus bangsa yang dalam tanda kutip sudah terlalu jauh problematikanya ya. Hmm. Ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah apa keprihatinan bagi kita, keprihatinan yang serius yang dibangun cukup panjang oleh generasi-generasi pemimpin kita sebelumnya, sehingga harus memiliki desain bangsa ini mau dibuat seperti apa desain itu, kemudian dibuat bagian-bagiannya, ya kan? Ya pertama harus dilihat keseluruhan masalah bangsa ini, kemudian dilihat dari bagian-bagiannya, kemudian dibuat desain besarnya akan seperti apa ke depan. Ibarat rumah ini 5 tahun ke depan itu akan seperti apa dengan berbagai persoalan yang mau diselesaikan, dari mana memulainya dan apa tahapannya, kemudian strategi apa yang dilakukan. Nah ini memang kita belum dapat gitu kan gambaran yang lebih detailnya terhadap apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk munculnya Danantara, terus kemudian mengoperasikan TNI, melawan sebuah korupsi, melawan mafia besar, ya itu kita sudah dapat menangkap, tetapi detail-detailnya tidak. Dalam proses seperti ini, yang pertama dilakukan harus transparansi terhadap desain besarnya. Ya, sehingga masyarakat itu tahu persis, oh maksudnya begini, sehingga meminimalisir paling tidak ruang-ruang untuk disalahpahami, disalahpahami, ya apalagi kemudian disalahkan, ya meminimalisir lah disalahpahami, disalahpahamikan dan disalahkan. Ya, ini yang belum nampak. Sebenarnya hal ini bisa dijembatani oleh juru bicara. Ya, kita tidak tahu juru bicaranya sekarang banyak diam, Juru tidak bicara banyak banyak. mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Berarti bukan juru bicara kalau diam ya? Iya, mestinya di juru bicara inilah menjadi estalase ya, yang telah dapat apa yang dilakukan oleh Presiden dan umumnya pemerintahan Pak Prabowo saat ini, sehingga tidak justru berdebat dengan untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, kecil dan sebagainya, tetapi lebih bicara kepada hal-hal yang lebih substansial ya, terhadap apa yang menjadi desain dari Pak Prabowo, strateginya dan kemudian tahapan-tahapan atau termasuk timing-timing yang ingin dilakukannya. Kemudian juga di dalam perjalanan itu harus menghindari hal-hal yang kontroversial. Ya, hal-hal kontroversial itu menurut saya diantaranya adalah memberikan 30 wamen untuk menjadi menjadi komisaris. Saya pikir menjadi wamen saja itu bukan, ini memang kecil gajinya ya, terus kemudian mendapatkan dana operasional sekecil-kecilnya itu kan tetap cukup gitu loh ya, cukup. Artinya bahwa mereka cukup sejahtera lah menjadi wamen. Selain itu dari sisi material, tapi dari sisi sosial mereka punya nama, ya, punya karir, punya CV, ya. Disitulah memberikan sebuah kepuasan tersendiri bagi mereka. Jadi tidak semuanya bisa diukur dengan finansial, ya. Apalagi situasi sekarang di Indonesia ini lagi efisiensi. Ya, hutang makin banyak, kemudian pendapatan berkurang, ya tidak sesuai dengan jauh dari target dan sebagainya. Ya mestinya untuk mempersempit kesalahpahaman, ya tidak melakukan hal-hal kontroversi, dan salah satu hal yang kontroversial adalah menjadikan komisaris bagi 30 wamen. Ya.
Harus juga disadari memang perlu, kata Ibnu Khaldun, bahwa distribusi kekuasaan itu merupakan sebuah keniscayaan di dalam distribusi kekuasaan itu merupakan keniscayaan di dalam membangun kekuatan, itu perlu, gitu kan. Tetapi saya pikir ya dengan diberikan wamen itu juga menciptakan sebuah solidaritas yang di situ kemudian kalau dikelola dengan baik akan menciptakan soliditas yang baik. Ya, tanpa harus diberikan wamen. Artinya untuk memberikan mereka para wamen ini komisaris, dampak politisnya tidak terlalu besar. Tetapi maksudnya adalah politik konstruktifnya ya bagi kekuasaan Pak Prabowo untuk membuat peningkatan kekuatan itu tidak terlalu besar. Tetapi justru yang muncul adalah kontroversinya. Ya kontroversinya karena ini dianggap bertolak belakang dengan misalnya efisiensi ya. Pendapatan negara yang buruk. Saya lebih setuju misalnya kayak kemarin Pak Prabowo membuat dalam situasi deflasi yang berjalan sejak 2024 ya, deflasi sampai sekarang udah 1,5 tahun deflasi itu terjadi ya, daya beli masyarakat rendah sehingga banyak pabrik yang tutup ya, pertumbuhan ekonomi kemudian jadi kena dampaknya, kemiskinan dan pengangguran automatically itu akan itu bertambah ya dengan adanya pabrik tutup dan PHK menciptakan kemiskinan dan juga tambahnya pengangguran. Saya lebih setuju dulu ya Gus Dur itu ketika melakukan setengah krisis, ini kan setengah krisis belum krisis tapi krisis, semoga tidak krisis lah. Krisis itu Gus Dur dulu ketika krisis menaikkan gaji ASN itu 10%, 100%. Saya pikir ini ada dua, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan memberikan insentif bagi para buruh itu bagus ya, bagus ya, tidak sebagaimana periode sebelumnya di mana BLT itu turun ketika mau survei gitu kan, sehingga tingkat kepuasan 80%. Saya melihat Pak Prabowo tidak melakukan itu, tidak berbasis kepada keinginan untuk survei yang akhirnya menjadi tindakan instrumental ya. Ini tidak kalau mengulang banyak tindakan instrumental. Tidak mengulang pola sang mantan. Iya, tidak mengulang pola sang mantan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kita apresiasi, lebih apresiasi lagi, ditambah lagi buruh, kemudian dia buat BLT, terus kemudian juga ASN mau dinaikkan katanya kan, secepatnya dinaikkan, gitu kan. Terus supaya ini terjadi bergulir. Ya, selama ini kan memang kita mengutuk secara moral terhadap money politics dalam setiap pemilu gitu kan. Tetapi secara ekonomi ya dengan adanya money politik itu membuat perputaran ekonomi itu jalan gitu loh. Apalagi kalau pemilu itu setiap bulan gitu kan. Nggak ada deflasi itu kalau pemilu setiap bulan. Kenapa? Keluarin duit terus, masyarakat dapat duit terus gitu kan. Itu secara ekonomi, tapi secara moral itu merusak mentalitas jangka panjang. Tetapi dalam konteks supaya sisi moralnya bagus gitu kan, tetapi sisi politisnya bagus, kemudian juga sisi ekonominya bagus, menurut saya memang harus ada uang yang dikucurkan kepada rakyat dalam situasi seperti ini. Jadi jangan efisiensi dulu lah. Efisiensi boleh, tetapi harus rigid. Betul-betul efisiensi di bidang mana. Tapi kalau efisiensi itu berdampak pada ekonomi, berdampak pada peningkatan SDM, berdampak pada kesehatan, ini jangan. Ya, yang boros-boros, yang tidak punya dampak positif kepada kesehatan, tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu aspek SDM, pendidikan, tidak mengganggu terhadap ekonomi, yaitu efisiensi. Kita perlu itu, tidak mengganggu terhadap pembangunan infrastruktur, ya itu perlu diefisiensi. Korupsi. Sebenarnya kalau kemudian efisiensi melalui penindakan terhadap koruptor itu jauh lebih efektif. Kalau mau efisiensi ya misalnya ada sampai 200 satu institusi kalau itu diterbitkan bisa menghasilkan 2.000 triliun. Wah, dahsyat itu. Betul. Dahsyat itu. Ya dahsyat. Kalau kemudian peningkatan ekonominya tinggi misalnya, pertumbuhan ekonominya 6% lah, nggak usah sekarang kan 4,75% lah. 78%. 6% aja ya. Pak Jokowi tidak pernah tembus 6%, Pak SBY pernah tembus. Kalau sekarang Pak Prabowo bisa tembus 6%, mengurangi tingkat kemiskinan signifikan, korupsi juga berkurang signifikan. Ya mau semua wamen dikasih komisaris juga nggak masalah.
gitu loh. Masyarakat tidak banyak protes, gitu Lihat loh. ya Masyarakat banyak kondisinya. protes itu kan persoalan ada kesejahteraan yang Iya, sedang terluka dan betul. ada keadilan yang sedang nestapa. Itu kan problemnya. Ironi. Kalau kesejahteraan itu terpenuhi, kemudian keadilan itu terpenuhi, saya pikir apapun yang dilakukan oleh pemerintah selama itu tidak korupsi, tidak merusak negara, rakyat fine-fine aja akan bisa menerima gitu loh. Iya. Ya. Tapi tidak sekarang kita bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju. Tapi aturannya memang harus jelas. Aturannya itu rangkap jabatan boleh apa enggak. Kalau Iya. memang tidak boleh ya itu apapun itu tidak ada diskusi lagi. Yang namanya tidak boleh gitu loh. Iya, Kalau iya. sudah tidak boleh tidak boleh. Tapi kalau boleh gitu kan, maka ini ranahnya diskusi etik gitu loh. Nah, Melihat situasi etis enggak dengan memberikan apa namanya wamen. Makanya iya. jadi guyonan para pejabat itu, wamen sih nggak ada duitnya, tapi komisaris bro, kan gitu jadinya. Kata Caimin bikin ngiler Gitu. katanya. Iya gitu kan, bikin ngiler. Itu kalau yang ngomong politisi itu harus dimaknai bahwa itu adalah tindakan politik, tindakan Iya, instrumental. iya. Jadi komunikasi instrumental lah. Komunikasi instrumental itu artinya dia berkomunikasi untuk tujuan tertentu. Itu hanya Mhm. sebagai sebuah alat supaya orang-orang ini analisis ilmiah aja ya, Iya, iya. supaya ya orang-orang PKB kasih jatah dong, Nah. gitu loh. Jangan yang lain-lain. Nah, Iya. kira-kira gitu. Tapi kalau yang bicara itu akademisi ya itu bukan Iya. instrumental, itu memang apa namanya tindakan komunikatif betul-betul Nah, untuk tujuan bagi apa namanya betul-betul protes gitulah bahwa itu nah. tidak tidak patut dan tidak etis gitu. Tapi kalau ngomong Caimin atau yang ngomong siapa nama Bang Zulkifli Hasan atau Nah, yang ngomong para politisi itu itu instrumental lah. instrumental. Artinya ada tujuan dibalik dari narasi itu. Hmm. Oke, Bang Tony, tadi terakhir disinggung, mengenai bagaimana, moral, etika para pejabat dan para, politisi ini melihat kondisi rakyat gitu ya. Kalau misalkan Hmm. ada aturannya itu yang membolehkan, tapi diperhatikan juga dong etikanya, moralnya, apakah itu sesuatu yang ironi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mengingatkan ini kepada para politisi, para pejabat bahwa ada rakyat di sini loh yang memperhatikan. Sebagai penutup, Bang Tony, monggo. Iya, manusia itu kan dibentuk oleh dunia sosialnya. Dia tidak berdiri sendiri menjadi jati diri. Dan pembentukan itu melalui sebuah proses lama. Gitu kan, proses lama. Oleh karena itu, ini apakah ia dibentuk oleh lingkungan yang keluar dari sistem hukum ya dan aturan, atau ia dibentuk oleh lingkungan yang berada di dalam sistem hukum dan aturan. Ini masalahnya. Problemnya adalah bahwa para pejabat-pejabat kita, elit-elit politik kita itu secara komunal dibentuk oleh situasi di luar hukum. Artinya dibentuk oleh situasi yang mengakali dan melanggar hukum. Itu problemnya. Yang sehingga kemudian kita tidak bisa seperti seorang ustadz memberikan nasihat secara personal. Iya. Ini adalah masalah sosial, maka penyelesaiannya adalah social engineering, rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu mesti dilakukan melalui sebuah sistem dalam konteks pemerintahan, gitu kan. Tidak bisa diberikan nasihat. Ya, kalau kemudian ya kita jadi teringat Machiavelli ketika dia menulis buku Discourse itu. Ketika ada seorang politisi datang kepada ulama, bukan minta nasihat, tapi ingin memanfaatkan ulama itu Iya. untuk kepentingan politiknya. Itu masalahnya di situ. Ya, tapi seandainya toh meminta nasihat kepada ulama, itu tidak selesai. Karena apa? Dia ketemu ulama sekali, dua kali. Balik dia masuk di dalam lingkungannya dengan semua atribut kebutuhannya, atributnya, kebutuhannya, dan dinamikanya. Ya, kembali lagi gitu loh. Seolah-olah datang kepada ulama itu hanya sebagai sebuah hiburan. Ya, ini yang terjadi. Maka yang perlu dilakukan adalah menyehatkan lingkungan dengan cara apa? Penegakan hukum. Hukum tidak ada pengertian personal, tetapi hukum menjadi sebuah sistem yang berlaku secara kolektif untuk semuanya tanpa terkecuali.
ya politisi itu seringkali urusannya personal, padahal ini urusan negara. Maka saya paling anti untuk membicarakan politisi atau elit politik atau pemimpin secara personal, apalagi kalau kemudian tubuhnya dan sebagainya. Saya paling anti itu. Tetapi Hmm. tanggung jawabnya sebagai seorang politisi atau tanggung jawabnya sebagai public figure atau terutama tanggung jawabnya sebagai orang yang Hmm. dibayar oleh rakyat, orang yang dipercaya oleh rakyat di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Itu yang terpenting. Apakah kemudian itu berdampak buruk kepada masa depan negara, ya, tata kelola negara, atau berdampak baik? Kalau tampak baik, ya kita harus dukung. Ya. Ya suka tidak suka kita harus dukung. Tetapi kalau itu berdampak buruk harus kita kritik, harus kita ingatkan, gitu loh. Hmm. Ya kalau kemudian dia punya urusan keluarga sendiri, punya itu ya biarlah netizen itu yang menurut saya nggak penting ya, nggak penting banget gitu loh. Tapi ketika apa yang ia lakukan itu berdampak kepada tata kelola negara, berdampak kepada masa depan negara, itulah yang kemudian menjadi concern kita. Hmm. Ya disitulah kalau dalam bahasa agama itu kalau kita mengkritik itu pahala lah gitu loh. Ya. Ya pahala lah. Tapi kalau kita mengkritik soal personalnya yang tidak ada kaitan dengan negara itu jadi menggunjing, jadi Hmm. dosa. Hmm. Itu. Oke, baik Bang Tony. Terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari Sama-sama. ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi Rabu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.